Indonesia, rumah bagi lebih dari 250 juta jiwa dan 62 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Terinspirasi dari semangat mereka, Bukalapak terus hadirkan inovasi digital demi ekonomi yang adil untuk semua. Pada podcast perdana ini, Bukalapak akan membagi sepenggal cerita tentang buka investasi bersama, sebuah terobosan baru yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat berinvestasi dengan aman, mudah, dan terjangkau. Halo teman-teman Bukalapak sekalian, jumpa lagi sama saya Dinda Risya, Head of Investment and Financing Solution di Bukalapak. Kali ini kita jumpa di format yang berbeda nih. Ini adalah podcast pertama untuk bincang investasi. Dengan tema yang kita angkat hari ini adalah investasi sama dengan kaya, atau bahasa Inggrisnya investment is equal to rich. Fakta atau fiksi sih, fact or fiction. Nah, hari ini kita juga datang barengan sama dua narasumber yang saya sendiri sangat happy gitu untuk bisa duduk bareng. Yang pertama ada Bang Rahmat. Bang Rahmat adalah CEO dari Bukalapak dan kebetulan juga komisaris dari PT Buka Investasi Bersama. Dan yang kedua ada Mas Teddy Utomo. Mas Teddy Utomo adalah Presiden Bukalapak dan kebetulan juga CEO dari PT Buka Investasi Bersama. Jadi dengan hadirnya dua leaders ini nih kita lihat hopefully pembicaraannya bisa sangat menarik karena kita bisa langsung dapat insight dari dua narasumber yang memang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin saya sapa dulu Bang Rahmat. Selamat siang Bang Rahmat. Berkali-kali digaung-gaungkan juga Bang Rahmat ini nih sekarang especially setelah join Bukalapak nih banyak sekali menggunakan produk-produk Indonesia nih Bang Rahmat ya. Jadi mungkin bisa share sedikit kali Bang Rahmat selama WFH ini nih dan dengan new era ini, new normal ini, Bang Rahmat sendiri gimana sih menghadapinya? Ya, jadi memang dalam kondisi WFH pertama di kantor kita kan harus jaga kesehatan ya. Jadi kalau bisa kita kerja dari rumah atau paling nggak, kalaupun nggak harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan yang paling penting juga dalam kondisi kayak gini sekarang adalah komunikasi harus dilancarkan. Kita kebetulan perusahaan teknologi, jadi syukur banyaklah cara untuk berkomunikasi ya. Kita lewat email, lewat Slack, lewat video conference. Yang pertama pokoknya intinya selalu bagus aja komunikasinya. Bagus aja komunikasinya ya Bang ya. Lebih capek nggak Bang? WFH? Lumayan sih. Karena tidak ada barrier antara kapan break. Dan yang kedua kita sapa juga nih Mas Teddy. Sebelum kita mulai lanjut nih kayaknya lupa nih kenalin nih. Jadi nih both Mas Teddy sama Bang Rahmat ini nih kedua-duanya itu memang have a very vast experience ya, atau track record yang lumayan panjang di dunia keuangan. Seperti kita ketahui juga Bang Rahmat sebelumnya direktur dari salah satu bank di Indonesia. Sementara Mas Teddy ini sendiri sudah keliling kemana-mana di capital market Indonesia. Kemana-mana tuh azin kemana-mana. Kayaknya kalau pernah ada di bank pasti pernah muncul tuh mukanya sebelumnya. Tukang ngamen soalnya. Dulunya. Jadi kayaknya di sini nih saatnya kita sebisa mungkin get a candid answer gitu ya dari Bang Rahmat dan Mas Teddy yang tidak hanya memiliki background yang memang mumpuni lah ya kasarnya dari sisi financial industry, tapi juga bisa share personal view-nya kayak gimana sih untuk personal finances-nya sendiri. Oke, sekarang kita masuk nih pertanyaan pertama nih ya Bang Rahmat. Ke Bang Rahmat duluan nih. Pertanyaan pembukaan nih Bang Rahmat. Kenapa sih Bang Rahmat mau jadi CEO-nya Bukalapak? Sebelumnya udah jadi direktur sebuah bank gitu ya. Career wise quite good, very good if I may say, very inspirational gitu. Terus mau kasarnya kayak pindah ke Bukalapak di mana memang tentunya it's a different ball game itu yang pertama Bang. Ada big shoes juga yang harus di fill in, looking at the previous CEO punya tokoh juga gitu ya Bang ya. Kenapa Bang? Apa sih yang mendorong Bang Rahmat akhirnya I think this is actually the next career path that I would like to take gitu loh untuk masuk menjadi CEO Bukalapak. Jadi kalau dari saya mungkin jawabannya dua kali ya sebabnya. Pertama janji, yang kedua jodoh gitu. Jadi saya 15 tahun yang lalu ya pernah berjanji kepada diri saya sendiri bahwa suatu ketika saya pengen jadi pemimpin suatu perusahaan yang make big social impact. Dan itu saya tulis di essay saya pada saat daftar business school. Oh gitu Bang. Ya, jadi ya kadang-kadang tuh saya selalu lihat essay saya lagi ya, kayak ini karir saya udah sesuai belum sih dengan janji itu. Dan yang kedua ya jodoh. Kebetulan tahun lalu saya didatengin sama pemegang saham sama founders Bukalapak ditawarin ini, dan saya pikir ya mungkin ini
jodoh saya kali ya untuk memenuhi janji tadi. Oke. So yeah, I think as you said, Bukalapak itu kan ibaratnya is one of the iconic companies ya, didirikan sama salah satu iconic founders juga. Kesempatan ini saya pikir sangat menarik dan sesuai dengan janji saya juga. Jadi ya I think it's a great opportunity buat saya. Oke, menarik sekali Bang. Tapi kalau kita tadi ngomong janji sama jodoh, duluan jodohnya apa duluan janjinya nih Bang? Janjinya dulu. Oh, janjinya dulu dong ya. Tapi jodohnya ke Bukalapak. Oh. I think it first started with an idea, right? When you think that, okay, when you sit out of the industry or the execution itself, bagus gitu kayaknya ya. Okay, the idea is actually for us to make a social impact. Execution is always the toughest part gitu kan ya Bang ya. Setelah masuk ke dalam Bukalapak yang bergerak di bidang e-commerce ini sendiri Bang, ada perbedaan view nggak sih antara atau ada elaborasi lebih lanjut nggak sih dari janji yang di awal tadi gitu loh Bang? Ya, jadi memang apa ya, ada beberapa hal yang menarik dari pertama pada saat saya join Bukalapak itu di awal 2020. Bukalapak itu baru aja melakukan shifting ya. Jadi dan ini shifting menurut saya sangat penting dan baik sekali juga buat industri ya. Dimana kalau kita lihat secara umum perusahaan teknologi itu banyak fokus untuk lebih kayak user ya, grow gitu ya, grow top line, blitz scaling dan sebagainya. Sementara ibaratnya sustainability dari bisnis sendiri agak ketinggalan. Jadi Bukalapak itu mungkin yang pertama yang bilang ingin menjadi sustainable company. Dan itu yang salah satu tugas yang saya diberikan ya. Nah, tapi tentunya untuk melakukan CR terhadap ini tuh cukup interesting juga karena ya ibaratnya orang masih ini berita baru ya. Ibaratnya kayak cara berpikir baru dan change is not easy. Sekarang mungkin kita pindah nih ke Mas Teddy. Mas Teddy, pertanyaan pertama nih Mas. Apa sih hal yang paling disukai leading a unicorn atau an e-commerce unicorn di Indonesia? E-commerce ini mass capacity-nya tuh gede gitu. Jadi jujur gue rasa kayak beberapa hal yang kita udah lakuin belakangan ini ya. Kayak investasi yang kita di Buka Reksa Buka Emas bisa mulai dari Rp100. I don't think that will ever happen kalau kita di multinational corporate type of stuff ya kan. Banyak hal-hal mungkin di luar direct investment juga kita ngelihat kayak kita leveraging mitra warung ya kan. Gue yakin dulu kita nggak pernah kepikiran Din warung bisa bantu orang buat investasi emas contohnya. Jadi materializing the dream gitu. While the corporate tuh banyakan they have a good vision, kalau di unicorn ini we make that vision happen. That's the fun part. Fun. Ya fun buat gue, mungkin buat lu jadi capek kerjanya gitu kan, lu execute kan. Gue sih fun-fun aja ngeliat ya gitu. But totally agree on that one tuh. Karena ini nyambung nih sama pertanyaan keduanya nih Tat. Bukalapak ini kan we are focusing to actually tap those people yang underserved. Mungkin majority of them coming from SES CND, in which translate into financial literacy-nya mungkin lebih rendah. Tidak hanya lebih rendah, mereka tidak mengerti. Dan keputusan untuk membuat decision making di sisi financial managementnya pun juga menjadi lebih beresiko gitu. Lo sendiri position produk investasi ini di Bukalapak sebagai apa sih? Looking at those challenges yang tadi gue mention gitu. Menurut gue sangat penting ya. Karena gini, mungkin gue mulai ini nge-quote one of my former mentor ya. Dia selalu ngomong gini, coba lihat, mana ada orang kaya karena deposito? Nggak ada kan? Orang kaya itu karena investasi. Semua konglomerat di Indonesia coba lihat. Semua karena kepemilikan investasi dia. Okay. Nggak ada yang kaya karena deposito. Ya kan? Nah, ini menarik gitu. Kita ini jadi kayak big circle. Kalau kita tidak mulai berpikir bagaimana untuk masyarakat Indonesia mulai investasi, dia akan stuck. Stuck tiap hari cuman ya hand to mouth. Kerja keras, dapat gaji, terus di-spend habis. Lah kapan naik kelasnya? Ya kan? Sehingga kita perlu mulai ngajarin gimana caranya nih bisa hidup lebih sejahtera. Bisa punya additional capital ini diinvestasikan supaya bisa dapat hasil lebih besar. Ya kan? Dan masalahnya juga jangan sampai kita bilang nggak perlu nyampe bagian milih investasi gimana deh. Mindset paling dasar investasi aja orang masih banyak salah. Betul. Karena orang sering bilang, wah gimana cara gue bisa investasi? Gue duit dapat gaji, habis itu gue pakai habis.
Padahal kalau kita lihat, if you look at contoh Warren Buffett, ya, the best investor in the world, dia selalu bilang, jangan kamu investasikan sisa dari gaji kamu yang belum kepake. Kebalik, lu dapat gaji, dapat penghasilan, taruh dulu alokasi investasi, baru sisanya dipakai. Nah ini sebuah pandangan yang dasar banget gitu. Ini aja saya rasa belum tersebar luas untuk masyarakat Indonesia, ya kan? Jadi itu menurut saya role-nya kita, karena kita banyak user, ya. Kita bisa bantu educate ini secara teknologi. Dan teknologi untuk bisa spread knowledge seperti ini secara efektif harus lewat teknologi. Nah, terus waktu lu bilang tadi juga, Den, ini kan takut nih resiko investasi seperti apa belum ngerti, ya kan? Setelah kita udah kasih edukasinya, satu hal lagi, kita kan tahu behavior user kita. Ya kan, mereka belanja di Bukalapak, apa yang mereka beli dan sebagainya. Kita bisa melihat, wah, ini kira-kira contoh user yang mungkin resikonya harus rendah. Maka waktu mereka mau investasi, kita guide mereka, kamu ini profilnya seperti ini nih. Mungkin cocoknya jangan yang resiko terlalu tinggi. Karena orang sering salah, pikir investasi maunya untungnya gede. Padahal kita tahu untung gede, resiko juga gede. Betul. Begitu udah rugi, ngamuk dia gitu kan. Nah, kita harus mulai bisa nge-guide. Karena kita lihat, banyakan ini user ini bukan yang sophisticated di investasi. Jadi pergunakan knowledge kita ini, kita guide mereka ke arah-arah yang tepat untuk masing-masing user. Jadi saya rasa role-nya sangat penting. Kalau lo kan berdiri sebagai presiden Bukalapak juga nih. From profitability perspective, do you believe there is actually a business that can help it to be sustainable as what Bang Rahmat tadi awal singgung juga gitu, this part of investment business? Mungkin gini, di dunia ini banyak kan investment institution, banyak kan perbankan yang punya wealth management. Banyak. Situ juga dulu dari wealth management. Nah, banyak kan asset manager, Ya, banyak kan sekuritas. Profitable nggak mereka? profitable. Ya udah. Ya kan? Susah nih nanya. Langsung tuh berharap tuh ada another 2-3 sentence langsung. Ya, tapi intinya kan kalau dilihat offline, bahasa kita ngomong offline ya, existing playernya aja, ini yang ngeracik bumbunya semua dan sebagainya, ini is profitable entity. Jadi industrinya memang profitable, sustainable lah. Bahkan kalau dilihat perbankan financial system itu udah ratusan tahun, ya kan. Jadi ya emang dasarnya kalau kita lihat it is a sustainable industry. Yang sekarang kita lakukan adalah, ini key point-nya ya. Mungkin ke depan kita juga akan rilis pelan-pelan, tapi kan belum ya. Tapi kuncinya sebenarnya simple kalau dilihat. Kita di unicorn gitu, kita sekarang di unicorn ya. Mungkin ada mindset yang agak, saya jujur kurang setuju sih. Bang Rahmat juga kurang setuju sama mindset ini. Bahwa kalau unicorn teknologi doing something itu harus disruptive katanya. Yes. I disagree with that. We disagree with that. We discuss that a lot. Ya kan? Yang kita harus lihat adalah industrinya udah ada nih. Gimana kita kolaborasi sama industri offline yang udah ada. Mereka udah punya experience. Kita punya teknologi knowledge, kita kolaborasi bareng, pergunakan create satu sinergi yang lebih kuat untuk bisa spread all this to nationwide. Jadi is collaborative. I think is, bahkan tadi lu bilang ada apa? Ini ada data dan sebagainya gitu ya, ada info. Almost I want to say it is our responsibility to do this. It's not something yang kita pengen doang, tapi I think dengan apa yang kita punya is our responsibility to actually spread ini financial knowledge and financial inclusion untuk satu Indonesia. Yeah. So I guess the mentality is not how to, mungkin kalau I may be blunt, not to how to kill each other kali ya. It's more of how we can coexist between yang datang dari conventional channel and us dan datang dari sisinya Bukan cuma coexist sih, Din. Jadi coexist itu kan ibaratnya ya pie-nya 1, sekarang jadi 2 pemain jadi 0,5, 0,5. That's not what we want. Oke. Offline udah punya 1, we bring it teknologi 1 tambah 1 jangan 2, kalau bisa 3. That's what we mean by collaborative, ya kan? Dia udah ngerti ini industri secara offline. Mereka udah punya experience. Kita punya teknologi. Kita combine this together supaya menjadi jauh lebih sinergi, lebih kuat. Intinya mungkin lebih enak kayak gitu ya ngelihatnya ya. Jadi multiplying effect-nya itu yang Betul mau dong. di aim ya. Iya. Oke, supaya nih PR yang barang-barang ada di industri ini tuh perlahan-lahan tuh bisa di crack bareng-bareng. Dan kalau kita ngomong financial inclusion, ceritanya I think everybody sing the same song. Maybe executed in some sort different ways, but it's a marathon, right? At the end of the day gitu loh. Perjalanannya panjang gitu on this one. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Bang RK sama Teddy juga nih barengan. Sekarang ini kan kalau misalnya kita lihat tren yang ada di tech Indo ya, itu kan kebanyakan kalau begitu ngomongin
financial technology or techfin gitu ya, pasti yang akan keluar di awal itu is either payment or lending. That's basically yang paling sering diomongin, dan kalau kita ngeliat secara jumlah players pun itu yang paling besar gitu ya. What is your view against that gitu? Considering sebenarnya kalau kita lihat di sisinya Bukalapak, if I may say, a lot of innovations, a lot of progress juga coming dari sisi investment in comparison to the other two of the product itself gitu. Kenapa sih seperti itu? Dan kalau mau diceritain lebih lanjut, positioningnya tuh sebenarnya di kacamatanya Bang Rahmat sama Teddy tuh seperti apa sih between the three types of the products? Mungkin aku mulai dari Bang Rahmat dulu. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, kalau di marketplace kita kan e-commerce marketplace, pertama dari sisi payment for sure itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Yeah. And for us, kita sebenarnya kalau bisa menerima sebanyak-banyaknya metode payment. Jadi bukan kita bikin sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau payment ya udah. Jadi bukan bikin sendiri ya Bang ya? Bukan bikin sendiri. Jadi mindset kita sebenarnya ideally kita create something kalau misalnya itu nggak ada gitu. Saya banyak ngobrol sama Teddy, biasanya pada saat kita define mission kita, sebenarnya another sentence yang come into mind itu adalah serving the underserved. Kita sempat banyak bicara itu. Jadi yang mana nih yang underserved? Kalau kita cerita payment, sekarang lumayan banyak yang teknologi payment system juga, teknologi yang udah ribuan tahun, yaitu uang kertas juga masih banyak dipakai di Indonesia, dan kita juga punya teknologi untuk utilize that lewat Mitra Bukalapak. Jadi kita bukan main ke situ. Lending dibutuhkan di ekosistem kita. Kita banyak bekerja sama dengan financial provider. Ini expertnya juga banyak. Yeah. Banks di Indonesia udah 100 lebih, mungkin terbanyak di seluruh dunia kali ya. Jadi dari sisi lending sebenarnya expertnya banyak. What we do itu kita create hub-nya aja. Jadi menjembatani antara orang yang mau menawarkan lending sama yang butuh menggunakan data kita. Tapi kalau kita cerita tadi investment, ini kayak ada asset manager kayak Menara Gading lah ya, ini mainan orang kaya lah tuh investmentnya. Sementara kita tadi banyak user ratusan juta user kita, mungkin puluhan juta user kita, mungkin dia masih belum ngerti, karena ya we want to crack that. And I think itu tadi seperti tadi bilang, maybe it's our personal responsibility nih. We have that capability, we have the expertise, we have the technology. Ya udah. And plus it's a good business. Oke. What about you, Tat? Kan kita spiritnya kolaboratif, iya kan? Kalau payment kan udah ada yang jago-jago, ya kan? Waktu mereka bikin semua teknologi payment, kita ngerti lah, we are not good in everything, ya kan? Orang lebih jago dari kita, mereka yang buat. Gimana cara kita kolaborasi? Kita bikin dengan warung, ya kan? Jadi seakan-akan sekarang kalau nanti kita berhasil ini jalan, ini payment yang touch sama kita ibaratnya punya offline touch point-nya 6 juta satu Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa jumlah ATM di Indonesia aja nggak sebanyak itu ya, semua perbankan di combine, ya kan? Jadi di payment kita mainnya lebih ke sana, ya. Jadi kita add what we can do. Lending bener, tadi Bang RK bilang, Indonesia punya lebih dari 100 bank, mereka lebih pintar dari kita untuk urusan lending. Kita jadi channeling aja, ya kan? Nah, untuk investment ini memang menarik gitu, karena jumlah investor di Indonesia berapa sih sekarang? 2 juta ya kalau nggak salah. Dari 270 juta jiwa, Bo. Iya kan? Terus kesannya tuh kalau misalnya orang mau investasi gitu ya, kalau kita ngomong sama orang-orang reksadana gitu, orang tuh pikiran, waduh gila itu barang apaan tuh, barang orang kaya tuh, mana bisa gue mampu dan sebagainya, ya kan? Padahal kita tahu untuk bisa lebih sejahtera kita harus punya income plus investment. Nah, yang kita lakukan sekarang ini ibaratnya apa tadi bahasanya, dari menara ivory tower gitu ya, kita bawa to mass market gitu kan. Kalau orang dulu biasanya kayak takut kalau mau investasi karena masuk ke kantornya, waduh ntar diminta berapa juta rupiah, minimal ratusan juta bahkan gitu kan. Kita buat itu orang bisa masuk mau investasi dari 100 rupiah juga bisa. Bahkan sekarang reksadana dari 1.000 rupiah juga bisa. Iya kan? Karena memang penting bahwa kita bikin orang Indonesia ini melek investasi, karena ini untuk kebaikannya masyarakat juga gitu. Kita ngelihat nih kemarin, I think first half of 2020,
Kayaknya itu salah satu fenomena market yang bagi banyak sekali millennials atau masyarakat baru pertama kali kejadian. Jangan dibandingin sama lo ya Tet ya. Mungkin lo Maksudnya udah gue tua gitu. Iya. Mungkin lo udah beberapa kali cycle gitu ya. Tapi for majority of the people, especially those yang jadi penggunanya Bukalapak, mungkin ini baru pertama kali, including myself actually. Dan itu tuh merubah sekali cara pandangnya karena tentunya kita juga hidup di era yang berbeda gitu kan ya. Informasinya juga berbeda, banyak sekali overwhelming information yang datang dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibikin gitu. Pertanyaannya very simple, waktu market crash, menurut lo opportunity apa tantangan? Masuk apa ditaruh lagi atau jangan Dinda itu loh. Basically that's itu yang paling sering ditanyain sih. So what's your take about it? My take sebenarnya lumayan simple ya. Market volatility itu bukan sebuah fenomena. Ya. Kalau namanya kita investasi, udah pasti kalau misalnya kita ngambil investasi yang ada resikonya, udah pasti akan ada volatility. Jadi kalau dilihat kita mau kembali sejak hari pertama bursa saham ada di dunia, mungkin NYSE tahun 1900, itu udah berkali-kali terjadi. Nah, kalau sampai kita di posisi waktu kita investasi, terus marketnya ini bergejolak. Gejolak ini bukan cuma turun, lo bisa naik juga. Naik juga lo ditanya kan, gue jual apa kagak gitu kan? Atau gue nambah lagi, sama juga pertanyaannya gitu kan. Nah, waktu terjadi gejolak ini, kalau kita panik, itu berarti portfolio kita ada yang salah. Orang selalu, jadi dari pertama kali gue berkarir di dunia investasi ya, orang tuh kalau ketemu pertanyaannya satu selalu, gue invest beli saham apa, gue invest beli reksadana apa, gue invest di mana, beli emas atau enggak, ya kan? Itu pertanyaan yang salah. Karena langkah pertama dari melakukan sebuah investasi itu bukan mau milih, gue mau beli yang mana, enggak dulu. Yang pertama dilakukan tuh ngelihat ke diri kita sendiri dulu. Profil resiko kita sampai mana, itu orang lupa. Ya, kita selalu mikirnya maunya untungnya dulu gede. Kita lupa kalau nanti terjadinya rugi kita pusing gitu kan. Jadi pertama lihat bukan yang lihat potensi untung berapa, kita harus lihat, gue punya duit nih 1 juta. Ya kan? Gue bisa mentoleransi resiko kerugian sampai seberapa? Kalau misalnya turun 10.000 aja gue udah nangis bombay, udah taruh aja di money market, pasar uang, ya kan? Lebih aman, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, oh, duit ini sesuatu yang kita tidak butuh untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi kalau dalam jangka waktu 2-3 tahun ini dia turun sampai 30-40% pun nggak apa-apa saya, ya kan? Maka mungkin boleh lihat yang resiko profilnya lebih tinggi. Contohnya seperti saham. Kenapa? Karena biasanya trennya kalau di jangka panjang loh ya, itu biasanya dia akan trennya naik. Tapi kalau di jangka pendek dia akan gejolak terus naik turun, ya kan? Jadi kalau sampai ada yang bilang, wah terjadi gejolak di pasar nih, terus gua panik, itu berarti satu, portfolionya nggak beres. Jangan khawatir gitu ya, karena ini udah kejadian beberapa kali. Dan kalau mau ngomongin investasi, volatility is there. Iya. Tidak mungkin mau itu marketnya lagi crash, mau kita in recession, not in recession, in a normal market condition, volatility will be there gitu kan ya. Dan yang kedua kayaknya kalau yang tadi bisa gue tangkap tuh, kalau kita mau ngelihat making a decision of personal finance, manage resiko tuh bisa kita atur, bisa kita kelola. Kenalan sama diri kita, pilih dulu tujuan investasinya seperti apa, itu bisa kita kelola gitu. Bang RK nih sekarang dengan line of professions yang juga berkembang, banyak sekali alternatif or creative profession yang juga ini berkembang. Banyak sekali orang-orang yang in the very early stage of their umur gitu ya, mereka udah menjadi milioner gitu loh Bang. Kalau Bang RK sendiri ngelihatnya gimana sih tentang itu? Is it an important things gitu untuk bisa kaya di waktu yang muda? Banyak sekali pertanyaan, gimana ya kalau misalnya udah keburu tua tapi belum kaya? Basically what is your advice gitu? Kalau kita tanya apa sih itu kaya gitu ya? Apa sih kaya? Kalau saya definisi kaya saya sederhana. Pada saat uang kita lebih banyak daripada mau kita. Jadi kalau misalnya dia punya duit banyak, kalau maunya jauh lebih banyak dia mungkin tetap miskin. jadi ya mungkin yang pertama buat teman-teman yang sudah punya uang banyak ya memang harus diatur, karena kan kita nggak tahu kapan itu muncul ya. Dan buat kita yang tidak dianugerahi rezeki yang berlimpah dengan waktu cepat, ya kontrol maunya gitu. Mungkin itu. Ada satu very typical profile
Jadi dia kerja di corporation, multinational companies, have a double digit salary. Jadi kurang lebih harusnya cukup stabil lah ya penghasilannya. Sejahtera gitu. lah. Cukup sejahtera, betul Bang. Harapannya harusnya maunya lebih kurang daripada ininya ya. Harusnya cukup oke secara financial. Tapi setelah itu pun dia end up dengan posisi di mana dia juga kebelit banyak sekali utang dari KPR dia, utang dari cicilan mobilnya dia gitu. Teman kita ini tuh sampai ada di posisi seperti ini. Dan kalau boleh share nih tips and tricks yang very candid, gimana sih cara supaya kita ngindarin oke, gue udah punya duit sekian, tapi gue nggak end up lagi di bagian dimana gue kelilit utang gitu. Karena on top of that, kadang-kadang bagian kelilit utang tuh nggak cuma masalah income kan. Kayak sandwich generation for example gitu. Mereka harus bayarin anaknya lah, bayarin orang tuanya lah, bayarin istrinya juga, suaminya juga gitu for example gitu. So, what's your view about it? Balik lagi sebetulnya ya maunya jangan lebih gede daripada mampunya berapa gitu kan. Mungkin kalau maunya compulsory gimana? Maunya compulsory. Iya. Contohnya apa? Contohnya kayak biayain anak gitu contohnya. Terus misalnya Nah, contoh nih kita ngambil dulu biayain anak ya. Ini kebetulan gue juga kemarin baru ngobrol sama teman gue nih. Nah, buat anak kita harus memberikan semuanya. sering banget tuh. Termasuk waktu dia masih TK, dimasukin sekolah 1 bulan 10 juta. 1 bulan loh, ini TK loh, gitu kan? Berarti 1 tahun 120 juta, ya kan? Padahal kalau kita mau jujur, banyak loh sekolah bagus di Indonesia, di Jakarta, bahkan untuk SD, SMP, SMA yang nggak perlu 120 juta per tahun, ya kan? Jadi kembali lagi, untuk anak ini kan juga ada variatif, ya kan? Kenapa dia kelilit utang? Oh, dia bikin bisnis ini, dia ngutang, ya kan? Ini kembali lagi pembahasan kita tadi. Dia bikin bisnis niatnya berkarya loh, niatnya bener loh, ya. Tapi dia nggak ngelihat ini resikonya sampai mana. Yang dilihat cuman, oh kalau gue bikin bisnis ini untungnya bisa berapa? Diajakin temen, nah namanya temen yang butuh duitnya ngajakinnya pasti jualan gitu kan. Oh ini bisa untungnya banyak gitu. Tapi dia lupa kalau sampai rugi ini bisa 0 contohnya. Ya sebenarnya dia lakukan investasi, tapi investasi tanpa mengukur resiko profil dia sendiri. Dia melakukan investasi di barang-barang yang ada potensi kalau gagal jadi 0. Of which kalau dia pakai duit sendiri nggak apa-apa. Lah dia ngutang pakai duit orang. Begitu udah jadi 0 dia harus bayar balik itu orang. Ini yang bikin orang suka kelilit. Jadi minjem itu kalau mungkin kita balik lagi kalau kita mau ngutang itu perlu ditelaah dengan baik ya. Makanya orang bilang itu it's a leverage kalau bahasa Inggris. Leverage itu artinya kan memberikan tumpuan lebih. Kalau kita analisa dengan baik, leverage itu menjadi sesuatu yang melipat gandakan. Tapi kalau salah, repot hidup. Oke, I think untuk sesi pertama ini kita tadi udah kenalan lebih lanjut, get the introduction gitu ya, tentang bisnis seperti apa. Abis ini kita mau masuk ke sesi kedua nih, bener-bener mau ngebahas mengenai yang paling sering diomongin sama millennials. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke sesi kedua nih dari podcast kita hari ini. Sekarang sesuai dengan temanya, investment atau investasi sama dengan kaya, fakta atau fiksi. Kita mau ngobrol lebih lanjut langsung ya dengan pakar-pakarnya, narasumber yang udah kita curi waktunya. 1, Bang Rahmat, 2, Mas Teddy nih untuk bisa hadir bareng sama kita. Jadi langsung aja nih, kalau gue lihat deh kayak teman-teman gue gitu ya, mereka tuh pasti bakal ngeliatnya kayak yang paling penting apa sih? Punya rumah, nikah sekarang nih ya, liburan, abis itu punya mobil. Semua-semuanya mau barengan gitu. Tapi lupa ngitung, ya mungkin pertama kalinya bener, mungkin bisa gitu. Tapi mungkin kan harus di timing gitu ya, di tahun ini yang mana duluan. In comparison tuh peningkatan gajinya misalnya. Kayaknya itu juga salah satu yang kita lihat tuh banyak miss-nya gitu. Nah, supaya bisa bikin skala prioritas yang lebih baik, menurut lo gimana Ted advice-nya? Kalau rumah, ya semua orang butuh. Tapi kita balik lagi gini. Udah saatnya belum mampu nyicil rumah, ya kan? Coba dihitung bunganya berapa, sama kalau bayar sewanya itu efeknya berapa, ya kan? Kedua, orang sering bilang kalau beli rumah itu, oh ini selain buat tinggal, ini investasi. Nah ini juga ada problem satu gitu. Karena kalau kita bilang kita investasi di rumah ini, ya keluar duit ratusan juta,
kamu yakin duit itu nggak akan kepake ke depannya, sebagian dari duit itu? Karena berbeda dengan investasi instrumen lain gitu ya, kayak reksadana, emas dan sebagainya. Lu beli rumah 1M misalnya, butuh duit 100 juta, nggak bisa yang lu jual cuma kamar mandinya doang. Iya kan? Terus itu rumah mau jual semua, lalu tinggal di situ. Terus rumah itu begitu udah mau jual, ya orang tahu BU kan. Begitu BU harganya jebol. Jadi itu juga perlu dievaluasi gitu. Yeah. Nah, kalau masalah nikah, kalau masalah liburan dan lain, mobil terutama ya. Ya kalau nikah kan yang penting kan bukan weddingnya ya, tapi abis nikahnya itu semoga perjalanan sampai akhir hayat barengan gitu kan. Mbok ya weddingnya nggak usah gede-gede juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau liburan ya tergantung kepentingan masing-masing, kemampuan masing-masing. Kan nggak perlu tiap hari harus liburannya tiap tahun ke luar negeri. Indonesia juga banyak yang bagus-bagus. To look smart, to look actually you're successful doesn't mean you need all the tangible asset upfront langsung di awal. Gitu mungkin nggak lihat ya. Coba tanya Bang RK. Coba kita baju lu balik dari mana? Coba kita Baju 30.000 ya ini. Tapi CEO Bukalapak itu begitu. Ya, totally agree on that one. Nah, kita pindah nih ke Bang RK. Bang RK, ini kita pindah ke pembicaraan mengenai pasangan nih Bang, suami istri gitu ya. Jadi Bang RK pernah dengar nggak sih istilah financial infidelity gitu, atau kayak selingkuh keuangan, curang gitu? Belum. Baru nih. Jadi gini Bang, kalau kita lihat nih, saya coba lihat artikel, coba browsing gitu ya, banyak banget yang bilang, apalagi yang baru awal menikah gitu ya, tiba-tiba nggak tahu nih contohnya, ternyata suaminya itu penghasilannya itu tuh 1,5 kali lebih lipat daripada yang dikasih tahu sama istrinya gitu, itu pertama. Atau begitu nikah, ternyata laki gue punya utang ya di sini. Itu juga sering kejadian tuh Bang. Atau istrinya tiba-tiba spend on things yang suaminya tidak ketahui. Atau antara kedua belah pasangan memiliki investasi yang tidak diketahui gitu. Sementara seperti kita understand kan, waktu pas kita nikah atau menjadi pasangan suami istri, financial itu kan menjadi financial berdua gitu ya, manajemennya menjadi manajemen berdua, karena tujuan keuangannya pun menjadi juga berdua gitu ya. Nah, menurut Bang RK sendiri nih yang juga sudah berkeluarga gitu ya, what's your take about it sih Bang, dan how to avoid such situation, dan kalau udah ada di situ enaknya ngapain tuh Bang? Ini menjadi nasihat perkawinan. coba I'm not claim to be expert ya, tapi memang sih kalau yang saya baca-baca dulu bahwa masalah keuangan itu salah satu, kalau enggak the most cause of divorce. Dan ya tadi biasanya contohnya adalah karena nggak open. Jadi ya tadi kalau kita cerita ngurusin uang itu it's very personal ya. Tapi ya pastinya pertama harus diomongin, terutama kalau di Indonesia yang jarang ada prenup, ya kan? Kalau di luar negeri mungkin ada prenup, jadi ya udah ini uang siapa. Kalau ada apa-apa liability-nya beda-beda ya. Kalau di Indonesia kan secara hukum perdata pun itu laki-laki suami istri itu adalah dihitung satu. Yeah. Jadi kalau misalnya utang suami, utang istri sama. Makanya kalau mau jual apa-apa juga dipanggil pasangannya dan sebagainya gitu. Jadi in short adalah ya ini harus dikomunikasikan, diomongkan ekspektasinya seperti apa segala macam, terutama kalau bentuknya aset liability ya, utang. Kalau bentuknya aset ya tiba-tiba bisa jadi wah ini ada gue simpan ternyata. Ntar juga kalau mati buat dia juga gitu kan, mungkin tadi sembunyi. Asal beneran aset ya, bukan nyimpen liability. Itu bahaya. Nah, itu kalau utang-utang dan sebagainya. Jadi intinya sih ya dibicarakan dan di resolve masing-masing berdua lah sama pasangannya, karena biasanya bukan hanya keluarga pribadinya sendiri, suaminya atau istrinya kan, biasanya dia juga ada beban atau tanggung jawab lah keluarga, orang tuanya juga harus disupport, saudaranya dan sebagainya. Itu baiknya dikomunikasi aja sama pasangan. Tapi how transparent do you think it has to be gitu loh Bang? Pasangannya ya, budayanya. Kalau misalnya kalau kayak saya biasanya kan gini, karena dari traditional family laki itu kan kita juga ada duit jatah keluarga, ada duit yang saya juga pengen bisa pakai sendiri gitu ya. Yeah.
Karena kan kadang-kadang kita mau beli hobi, masa harus minta terus gitu. Harus berantem, mau beli komik gitu misalnya. Mau beli video game gitu misalnya kan, ya itu mengurangi ini juga ya, wibawa. So I think ada ya, itu juga ini kan kayak kita ke kantor juga butuh OPEX gitu ya. Jadi OPEX-nya apa, ini buat keluarga apa, dia juga misalnya ada juga jatah yang ini buat anak, buat dia basically for my family juga dia bisa spend discretionary dia dan sebagainya. Dan tentunya ada juga barang-barang yang kita perlu invest buat keluarga. Misalnya ya tadi hard asset kayak properti atau tabungan dan sebagainya, itu juga kita ngomongin. Ke Teddy sekarang. Ted nih, banyak yang nanya nih. Multi-bagger, investasi saham, apakah bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat? Wah, ini udah paling sering nih. Apakah bisa mendapat keuntungan berkali-kali lipat dan konsisten nggak sih kalau misalnya kita investasi di saham? Nah, pertanyaannya gitu, Ted. Ini reksadana saham atau saham individu nih? Maksudnya? Saham individu. Jadi mungkin gini, bisa nggak sih ya apapun mungkin di dunia ini, ya kan? Bahkan kalau kita ngelihat di sejarah IDX aja deh, nggak usah jauh-jauh, banyak yang bisa berkali-kali lipat. Tapi kembali lagi jangan lupa, kalau dia bisa naik berkali-kali lipat, berarti kan profil resikonya juga tinggi. Betul. Bisa jadi saat itu begitu dia gagal, dia juga turunnya berkali-kali lipat gitu bahasanya, ya kan? Jadi kita juga harus ngelihat dari dua arah gitu, jangan cuma ngelihat naiknya doang. Kita ngelihat resikonya seperti apa. Cuman mungkin kalau memang kita melihat ada sesuatu yang menarik, investasi menarik, tapi potensinya tinggi, berarti kan resikonya tinggi. Biasanya tuh ya alokasikannya jangan banyak-banyak, ya kan? Jadi di portfolionya misalnya kita punya duit 100.000 atau 1 juta gitu, jangan semuanya kita taruh. Yang paling masalah itu tiap kali kejadian nanti ternyata berdapat return nih, nyesel kan? Waduh, tadi gue taruh semua 1 juta semua gitu kan. Nah, yang berikutnya datang dia taruh semua 1 juta, jebol jadi 0, nangis bombay lagi gitu kan. Jadi namanya ngeliat potensi return tinggi itu udah harus tahu resiko turunnya juga tinggi. Jadi kita don't be greedy. Ya. Ini kalau di dunia investasi ada satu term yang paling orang terkenal itu bilangnya fear and greed. Ya kan, di mana nih letak posisinya? Ini harus bisa balance di tengah gitu. Cuman kalau misalnya ada yang nawarin investasi, kemudian juga bukan yang diawasi OJK, yang menjanjikan keuntungan berlipat-lipat gandanya, saya rule-nya cuma satu, if it's too good to be true, it is too good to be true. Jadi jangan nanti banyak orang juga sering kayak gitu kan, didatengin, wah ini tiap bulan bisa 5% nih, 10% nih. Ya elah, bunga bank deposito aja 1 tahun cuma 7%, lu 1 bulan 10% dari mana gitu kan. Jangan mau ketipu juga gitu, pinter dikit lah kita. Itu banyak banget lagi. Banyak even my friend kan? Ya banyak banget loh. Ya maksudnya dia tuh quite well educated gitu, maksudnya juga bukan orang yang nggak well informed gitu ya. Banyak banget yang kena kayak gitu. 10% nih, kalau nggak mau dipinjam diputerin lagi 25% 1 bulan. Gue bilang gokil nih. Habis itu sebulan 2 bulan jalan, bulan ketiga bulan keempat. I guess it's just your principle aja sih, dibagi-bagi balik. In our previous life, which is not that long ago, ya kan? Sebenarnya kita sering discuss kan kayak hal-hal yang kita lihat sekarang terjadi nih, mungkin 1 tahun terakhir gitu ya, masalah-masalah di industri keuangan yang terjadi. Itu kan hal-hal yang 3-4 tahun lalu kita udah ngomongin kan, kita bilang, wah ini sih tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu kan. Tapi amazingly ya masih banyak juga gitu yang ikut, padahal itu udah nggak masuk di akal. Jadi kalau misalnya kita dijanjikan sebuah keuntungan yang nggak masuk akal, ya kalau kamu nurutin berarti bukan yang pinter yang nipu, kamu juga yang kenapa mau ikut gitu. Jadi harus hati-hati juga kita. Apa sih yang bikin mulai mau investasi? Waktu itu belajar dari mana? Considering mungkin pada saat itu belum ada Bukalapak ya. Belum internet juga belum se-massive ini gitu informasinya, dan touch point untuk bisa invest juga mungkin lebih sedikit gitu. Mulai dari umur berapa dan apa sih yang membuat akhirnya mau investasi, caranya gimana? Mungkin dari Bang Erkan dulu. Ya, kalau misalnya ibaratnya berinvestasi dalam nabung ya dari kecil kan. Kalau rajin menabung gitu. Tapi kalau berinvestasi yang berilmu mungkin saya mulainya agak late ya, karena saya baru belajar beneran kayak finance, investment, ilmu itu pada saat saya ambil S2 gitu kan. Bang. Dan apa ya, kebetulan saya sempat beruntung banget bisa ketemu sama the best investor in the world, Warren Buffett. Jadi, gitu Bang. sempat datang ke kantornya rame-rame, diajak makan, terus ngobrol, terus ya dia menjadi idola kedua saya gitu. Yang pertama Pak Habibie, yang kedua dia. Karena saya lihat ini orang udah paling nomor 2 terkaya di dunia waktu itu,
tapi dia simple banget. Dia nyetir sendiri mobilnya, terus dia orang lewat-lewat dia diajak ngobrol, diajak salaman mau gitu. Wah ini this is a great guy gitu. Itu sebelum COVID masih mau salaman. Masih mau. Ya. Unfortunately this is 13 years ago ya. Jadi di masa muda ya. Jadi ya habis itu saya juga belajar tentang investment, tadi mentality, tadi bagaimana caranya handle your fear greed, ilmunya kayak gimana. Jadi pas balik dari situ mungkin tahun 2008 lah ya. Pas lagi itu dong Bang. Nah kebetulan yang crashnya kan di sana. Di sini it was bottom lumayan kan buat naikin. Teddy juga tapi deg-degan tuh 2008 tuh di. Enggak, cuma 3 hari nggak tidur doang. Terus kan? Ya udah jadi masuk, ya sempat. Ya disitulah mulai kita inilah berinvest dengan lebih terdidik gitu. Kalau ini dulunya agak-agak lebih random gitu. Tapi di awal investasi di mana Bang? Jadi mix ya. Seperti orang-orang tradisional zaman dulu, a lot of my portfolio itu di properti. Oh gitu Bang. Jadi dia beli rumah, habis itu pindah rumahnya nggak dijual. Tanah juga Bang? Jadi itu pertama kan, jadi udah pindah karena itu buat saya kalau terlalu liquid bahaya gitu, bisa jadi langsung diambil gitu. Tapi habis itu ya sekarang saya juga invest di shares, di saham, tapi sekarang lebih banyak sih sebenarnya di reksadana saham. Tapi modelnya lebih teratur aja. Kalau misalnya ada volatility dan I enter bigger, kalau ya buat take advantage of the situation segala macam. Karena kalau kita cerita saham-saham satu-satu itu kan dunia keilmuan saya bilang harusnya diteliti lebih baik gitu ya. And I don't really have time for that now ya. Jadi sekarang kita serahkan kepada yang ahlinya, tapi caranya aja dan timing yang kita coba kelola. Ya, cobain pakai reksadana Bukareksa, Bang. Oh, udah. Like, spending saya di Bukalapak paling gede di Bukareksa. Wah, masih banyak, Bang. Ted, kalau lo sendiri gimana, Ted? Investasi pertama di mana sih? Udah gitu, mindsetnya apa tuh waktu mau invest? Lo ada di posisi di mana waktu itu mau invest untuk actually develop your money, atau udah seideal sekarang nih to achieve tujuan keuangan dan know your profile, risk profile, and so on and so forth gitu. Waktu itu gimana sih kalau boleh share? Of course not. dan ironisnya itu gue mulai invest karena saat itu gue mulai kuliah, ngambil subjek finance. Karena ngambil subjek finance, tertarik dong, harus ikutan praktek gitu kan. Terus teman-teman, ada beberapa teman-teman juga ikutan. Kita bareng-bareng dulu masih nggak bisa main dari apps, harus datang ke kantornya isi formulir. Tujuannya buat apa? Ya mungkin kenapa kita bisa bilang harus ngeliat profil resiko dan sebagainya, karena kecemplung berkali-kali. Gue nggak sekali loh, gue berkali-kali. Jadi kalau bisa para calon investor ini jangan kecemplung gitu, jangan kayak gue berkali-kali kena gitu kan. Pertama kali gue invest itu gue inget banget tuh, gue karena di Australia ya, $2,000 gue masukin. Itu uang jajan tuh kan? Bukan, hasil dari kerja part time kan dulu kan. Kan gue masukin $2,000. Gue masukin $2,000. Dalam jangka waktu 1 minggu menjadi 3.500. Wih. 1 bulan kemudian jadi 0. Ya itulah, karena nyarinya dari gosip gitu kan. Ini stock tips gitu, gosip. Wah, mana yang bisa naik nih, bisa berkali-kali lipat dan sebagainya. Dan ini nggak gampang gitu, karena begitu waktu naik kita mikir, waduh ini bisa naik lagi nih. Sama pas turun, waktu kemarin COVID market turun, kalau boleh jujur di grup manajemen juga bahas, bukan kita doang gitu, sampai ke VP level segala juga bahas, ini saatnya masuk apa enggak nih gitu kan. Karena kan itu jadi sebuah dilema gitu. Turun menurut lu murah, tapi kalau diturun lagi repot juga, sama dengan naik gitu kan. Waktu naik gue jual apa enggak, ya kan? Greed kan mulai kick in kan, nunggu naik lagi, pas dia baliknya cepet gitu, langsung ke 0. Karena biasanya kenaikan itu stages, pas turun itu langsung seret. Ya, jadi ini kenapa mungkin Bang RK bilang ya nggak ada waktu untuk monitor, karena sebenarnya kalau benar monitor harus dilakukan analisanya dan sebagainya, dan mungkin itu pun kalau yang kita nggak monitor tiap hari gitu ya, tiap jam, itu cocoknya tuh saham-saham yang fundamentalnya kuat, bukan yang seperti itu saya setengah gorengan lah, kayak ya bukan setengah, kalau yang tadi gue masukin itu gorengan habis gitu kan. Dan itu gue nggak belajar, itu kejadian sekali ya kan. Setelah itu ya udah I lick my wound and I rise again. The second time I do it again gitu. Tapi untungnya yang itu agak beruntung nggak jadi 0. Jadi yang terjadi adalah dalam waktu sekitar 1 tahun itu naik ke $70,000, which is quite a lot gitu ya. Terus turun banyak, tapi
I got really lucky at the last bid itu ada take over bid, akhirnya balik lagi duit gue plus ada 20% return, akhirnya gue take profit gitu. Bener nggak sih mindsetnya bahwa gue tuh harus tunggu dulu gitu ya uangnya untuk sizable lah untuk bisa dapat return yang oke baru gue investasi gitu. Kalau kita mau investasinya di saham individu, lu perlu duit agak banyak. Karena lu nggak mungkin kalau misalnya kayak gue tadi gitu ya masukin satu saham, itu mah bukan investasi, namanya spekulasi itu ya kan, setengah modal nekat gitu kan. Yang lakukan dengan benar itu kan kita harus ngeliat nih, saham itu kan resiko profilnya beda-beda juga semua. Nah kita harus bangun portfolio kita sesuai dengan resiko profilnya. Artinya nggak bisa punya satu saham kan, harus punya banyak kan. Artinya modal pertama juga lumayan gede. Nah ini kenapa kalau kayak contohnya reksadana saham ini lebih enak. Karena kita udah beli per lembar aja, per lembar berapa 10.000, ya modal dasar 10.000 gitu. Jadi memang udah dibuat berbagai macam instrumen investasi ya. Kalau gue ngeliatnya tuh itu dibuat udah sangat mumpuni untuk orang-orang mau mulai berinvestasi gitu. Jadi bukannya ini hanya untuk orang kelas atas gitu. Udah enggak, sekarang udah banyak produk-produk reksadana bisa mulai dengan 10.000 ya kan, mentok-mentok 100.000 ya kan. Jadi nggak perlu modal gede sebetulnya sekarang mah. Oke. Jadi jangan nunggu, Dinda. Jangan nunggu ya, Bang ya. Atau yang terbaik adalah sekarang. Early. Ya. Oh salah. Paling bagus dulu. Iya betul. Yang paling bagus itu kapan investasi? Selalu 2 years ago, 10 years ago ya kan. Second best now lah. Actually mau ngobrol lebih panjang ya, but I don't have all the time in this world. Jadi kita harus stop nih di segmen ini. Di segmen terakhir ini kita sebenarnya ada beberapa hal sih yang pengen kita coba gali lebih lanjut dari Bang Erka sama Mas Teddy gitu. Yang pertama mengenai isu-isu yang sekarang sedang banyak berkembang di dunia investasi, supaya teman-teman juga lebih aware dan juga jauh lebih waspada in terms of how they manage the risk. Dan juga kita pengen tahu lebih lanjut nantinya nih dengan adanya, tadi kan kita di awal sempat ada introduction ngobrolin kita punya buka investasi bersama. Dengan adanya buka investasi bersama ini nanti maunya kayak gimana sih, visi misinya mau gimana sih untuk bisnis investasi sendiri di Bukalapak gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama mulai dari Mas Teddy dulu. That as we know banyak lagi, I think couple months back ya, banyak cases yang very unfortunate the way I said gitu ya. Mungkin juga karena kita tahu sebenarnya investasi ini yang dibisniskan itu adalah uang, dan uang itu heavily rely on trust. Ini membuat mungkin kacamata banyak sekali investor-investor muda tentunya tuh jadi berubah gitu. Beberapa manajemen investasi dan ada kasus di sisinya asuransi juga gitu. Lo sendiri ngeliatnya gimana sih, Ted? Kasus-kasus seperti ini ya kita merasa sekarang wah berapa bulan terakhir ada beberapa. Kita kembali lagi dari tahun 2004 juga ada case-nya dan terus ya. Dan tidak hanya di investasi kan, perbankan juga, bahkan secara di dunia juga kita tahu ada bank-bank yang kemudian mengalami masalah dan sebagainya ya. Jadi memang hal seperti ini bisa terjadi ya. Tapi disinilah kenapa pentingnya role, contohnya seperti Apert. Ya, tugasnya Apert itu apa sih sebetulnya? Sebagai agen penjual itu dia juga bukan cuma melihat ke potensial investor ya, bahwa oh Anda ini resiko profilnya seperti apa. Tapi juga mengcurate produk investasinya. Jangan orang datang nawarin, ini ada produk investasi nih, saya bagi kamu komisi gede, oke, gitu kan? Karena kita harus ingat bahwa tugasnya kita ini adalah lebih ke fiduciary duty-nya terhadap si investor ini, ya. Jadi kita harus make sure, pastikan produk-produk investasi yang di carry yang kita jual itu ya, itu benar-benar udah melewati KYC yang baik, melewati due diligence yang baik, ya. Dan memang kadang extra experience ini penting. Jadi kalau misalnya kita bilang KYC dan sebagainya itu kan kualitatif, ya, kuantitatif sorry. Dokumen ada ini izin ini semua pakai tick the box ya. Tapi kembali lagi kalau ngelihat dari BIP sebetulnya isinya ini kan rata-rata orang udah sorry itu saya mungkin bilang tua ya tapi veteran gitu sebetulnya ya. Ya ini dari perbankan gue juga udah ya gue tahu gue udah agak tua gitu kan, tapi udah 10 tahun plus lah bahasanya gitu ya di dunia capital market. Lu juga kagak muda-muda banget gitu kan. Betul. Semuanya lah pandai dan sebagainya. Jadi satu tim juga sebetulnya backgroundnya tuh di investment industri. Jadi ini juga penting karena dengan adanya di circle atau dunia ini ya seringkali kita itu tahu tentang informasi-informasi di mana mana yang lebih baik daripada yang lain gitu kan. Ini bukan masalah siapa salah siapa benar, menurut gua nggak ada salah benar gimana banget juga gitu ya, bahwa siapa yang lebih baik daripada yang lain. Karena ya sama aja lah kayak kita bilang orang produsen mobil, semua orang
mobil yang produsen banyak, tapi kan ada yang lebih baik dari yang lain, ada yang harga lebih murah tapi tidak terlalu baik, ada juga yang lebih baik harganya juga menarik. Kita cari yang seperti itu, ya kan? Jadi ya kita harus bisa mengkurasi, gitu ya. Dan itu memang menjadi role-nya daripada Apert BIB ini. Jangan kita serta-merta kemudian semua orang nawarin investasi kita mau, ya. Jadi kita memang benar-benar lihat siapa sih agen asset manager itu yang memang credible, track record-nya udah ada, reputation udah ada, dan juga kalau kita lihat udah repeatedly deliver, ya, dan juga trustworthy itu sangat penting. Iya. On top of that, mungkin yang bisa kita share adalah buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan bosen-bosen untuk budayakan membaca sih, again ya, untuk bisa gali terus, buka terus wawasannya supaya bisa kenalan. Tadi kan udah kenalan sama diri sendiri. Waktu bikin decision making proses di mana harus invest juga kenalan juga sama produknya, kenalan juga sama siapa yang jual, karena mungkin secara tadi yang kayak tadi bilang tick boxnya bisa sama, tapi hasil akhirnya tuh mungkin berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau dari sisinya buka investasi bersama, yang mau kita kerjain di sini adalah satu, we would like to ensure bahwa memang kita kasih satu produk yang memang suitable untuk target market kita. Dan yang kedua, dalam pemilihan atau kurasi produknya ini sendiri, kita juga ensure proses yang prudent untuk bisa memastikan atau meminimalisir resiko di mana case-case yang sebelumnya terjadi itu tidak terjadi juga di teman-teman yang coba investasi di Bukalapak melalui Bukareksa, Buka Emas, dan di New Entity of Buka Investasi Bersama. Ya, dan mungkin kita juga ngelihatnya beda kali ya cara kita run ya, Din ya. Yeah. Ini kembali lagi bagi potential investor harus tahu bahwa kadang kalau misalnya ada menjanjikannya kok agak-agak over gitu, kita harus hati-hati. Sekarang mungkin nggak kejadian, tapi biasanya dengan berjalannya waktu itu pasti akan terjadi gitu. Inilah makanya sustainability is important. Ya kan, not just in financial service, in every company sebetulnya. Ya, agree. Bang RK sendiri tuh ngeliatnya gimana sih Bang untuk bisa menghindari satu investasi-investasi bodong seperti itu, atau untuk bisa manage your greed gitu ya, supaya pada saat membuat suatu investasi itu nggak, return is important karena obviously we want to grow the wealth, tapi kita bisa lebih cautious dan have a balanced perspective gitu waktu kita make a decision. Iya, ya memang kita sebelum melakukan sesuatu harus tahu barangnya dulu ya. Iya. Jadi tadi kita harus tahu diri kita sendiri. Tadi udah cerita yang mana yang uang mau dipakai sekarang, uang mau dipakai masih lama, ya lawannya beda-beda. Nah, kebetulan kemudian mau dibelanjain apa gitu ya. Ya tadi banyak membaca, lihat aja misalnya yang mana yang reputable companies, reputable asset managers misalnya yang udah been around for a long time, consistent deliver result dan sebagainya. Mereka biasanya itu lebih, ya dia punya reputasi yang harus mereka jaga, yang lebih reliable. Yang pasti memang kalau kita lihat misalnya saham ya, kalau saham ujung-ujungnya benchmarknya kan indeks harga saham gabungan. Ya bisa aja lihat aja indeksnya harga saham gabungan kayak bagaimana naik turunnya dan sebagainya kan. Nggak ada tuh biasa indeks tiba-tiba naik 10 kali lipat misalnya. Turun pun ya turun 30-40% happen gitu. Jadi kalau udah kelihatan benchmarknya kira-kira seperti apa dan ada kejadian jauh di luar benchmark itu, dan harusnya gut feel berkata jangan, atau harus ada warning ya. Jadi gitu. Jadi ya yang safe way mungkin set timingnya, priority-nya berapa, dan ya paling nggak menabung dengan lebih teratur, itu yang membagi resiko. Seperti itu. Don't put your egg in one basket ya Bang ya. Oke, menarik. Nah ini mungkin pindah nih ke Mas Teddy. Ted, ini dengan ada buka investasi bersama, kenapa bikin buka investasi bersama? Kita udah ada Buka Reksa, udah ada Buka Emas, kenapa bikin buka investasi bersama? And basically what you would like to achieve by creating buka investasi bersama sih? Mungkin itu yang we would like to actually hear further from you. Sebetulnya kita maunya itu Buka Reksa being powered by buka investasi bersama ya, karena ini at least from our perspective ya, dari manajemen Bukalapak ya, Buka Reksa itu masih there's a lot more we can do ya. Cuman kalau kita teplokin semua di Bukalapak itu kegedean size-nya. Dan Bukalapak itu e-commerce gitu kan. Ini bukan financial apps gitu. Jadi kenapa kita bikin buka investasi bersama? Karena ada banyak hal yang kita masih pengen achieve ya, baik dari robo advisory, dari automatic profiling dan sebagainya ya, dan multi asset, tidak hanya di 1-2 itu aja. Kita mau expand potensi option untuk orang investasi itu dari berbagai macam
produk investasi dan aset yang ada supaya orang bisa diversifikasi, ya kan? Kembali jadi portfolio makin kuat, ya. Dan ini nggak mungkin yang kalau misalnya kita masuk sampai level yang granular dan detail ini nggak mungkin kita taruh semua di Bukalapak. Kembali lagi itu adalah e-commerce app. Jadi kita akan lakukan di tempat terpisah ini, ya, dibuka investasi bersama, tapi dengan harapan bahwa nanti semua capability-nya sekalipun back end-nya run di BIB ya, tapi nanti kita bisa offer juga ke Bukareksa gitu kan supaya lebih lighter lah posisinya biar tidak terlalu berat. Tapi juga kita melihat ini ada pembagian. Contohnya di Bukareksa itu mungkin kita akan lebih fokuskan untuk inklusi keuangan bagi user-user atau potensial investor yang masih baru ya. Ini kan berbeda nih kebutuhannya dibandingkan dengan yang sudah lebih sophisticated, ya kan? Yang lebih sophisticated mungkin akan mulai ngelihat nih, wah ini technical analysisnya seperti apa, ya arimanya seperti apa. Mungkin yang baru invest tidak perlu, ya kan? Karena dia cuma taruh satu investasi dan regular contohnya, ya kan? Atau yang lebih advance itu mungkin udah mulai ngelihatnya, oh bisa nggak gua switching antar produk, antar MI dan sebagainya, of which investor yang lebih baru mungkin tidak perlu. Jadi capability ini juga mungkin kita lihat dari kebutuhan masing-masing investornya. Kalau memang tidak dibutuhkan ya jangan ditaruh di satu tempat, memberatkan, nanti malah user experience-nya nggak bagus gitu. Jadi kita berikan pada memang investor yang butuh gitu. Oke. Jadi ini memang mungkin kalau bisa disimpulkan ini untuk kita bisa membagi-bagi proposition yang tepat sama target user kita gitu ya. That's the reason why kita bangun si Buka Investasi Bersama ini. Nah, lanjut nih ke Bang RK for the last question nih ya. Kalau dari tadi yang kita obrolin nih Bang ya, Bang RK sebagai CEO Bukalapak, in addition to that salah satu komisaris di Buka Investasi Bersama, kalau melihat ini dari kacamatanya Bukalapak sendiri, visionnya 2021 ke depan tuh akan seperti apa? And in correlation to pembentukan atau establishment dari sisi Buka Investasi Bersama ini sendiri, do you have a specific vision nggak sih yang mau di-achieve gitu ya, dengan dua ekosistem yang hopefully bisa saling complementing each other tadi gitu Bang? Ya. Jadi Bukalapak itu misinya in the end of the day selalu konsisten, yaitu kita pengen fair economy for all itu terjadi ya. Jadi apa itu fair economy for all? Ya intinya sistem jual beli barang dan jasa yang adil itu bisa diakses sama semua orang. Nah, of course kita mulai hampir 11 tahun yang lalu dengan online marketplace, di mana di situ orang yang punya duit sama yang nggak punya duit sama-sama bisa bikin toko online dan look the same gitu, misalnya di Bukalapak gitu ya. Kemudian ya 3-4 tahun yang lalu kita bikin Mitra Bukalapak, di mana warung-warung pun juga bisa di-empower dengan teknologi, bisa naik kelas, dan orang-orang yang di sekitar warung pun bisa terkoneksi dengan e-commerce. Jadi kalau berkaitan dengan BIB sekarang kita juga pikir yang perlu kita enable ini adalah masyarakat yang sebenarnya bisa punya potensi untuk dan butuh untuk investasi. Itu kita buatkan caranya. Ya ini goalnya in the end as a platform untuk melayani itu tadi, membuat orang bisa punya akses terhadap ya apapun transaksi yang ingin mereka lakukan. We don't have to create everything, tapi the transaction need to happen well ya, dan harus valuable buat mereka, buat user kita. Oke, thank you so much Bang for the answer. Jadi kayaknya memang tadi at the end omni channel experience-nya ini will be one of the key yang akan kita coba gali lebih lanjut lagi gitu ya Bang ya, leveraging multiple touch points yang ada di ekosistemnya Bukalapak, and on top of that karena kita punya Buka Investasi Bersama ini, we are hoping kita bisa dig deeper and actually give better solution specifically on the investment side. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi dan juga bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman bisa menggali lebih lanjut dan mendapatkan wawasan lebih luas lagi untuk bisa invest dan mengatur perencanaan keuangannya dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya hari ini. Terima kasih banyak udah join podcast Bukalapak hari ini. See you on the next episode. Bye-bye.